Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu adalah Wanti Windari. Bu Guru, hari ini pada Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 8.20 akan melaksanakan pembelajaran untuk syarat UKIN, uji kinerja. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semuanya sehat? Sehat, Bu. Kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sudah siap belajar hari ini? Coba duduknya yang rapi. Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Cek ya hadirnya, yang hadir hari ini. Alhamdulillah sudah ada 25 orang sudah hadir semua pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama dipimpin oleh salah satu teman kalian. Ya, Queen Syah. Sebelum mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Queen Syah. Ya, Bu. Ya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, kita mendengarkan lagu nasional Indonesia Raya dengan sikap sempurna dan santun. Duduk yang rapi ya. Lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Yuk, biar semangat nih. Semangat. Ya, teman-teman semuanya. Hebat. Semangat semuanya ya pada hari ini. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya. Masih tetap semangat. Pada hari ini kita akan belajar tentang menyelamatkan makhluk hidup. Pada tema 1, manfaat kalian belajar pada hari ini, kalian bisa mengetahui apa sih bagian-bagian tumbuhan, apa sih fungsi bagian-bagian pada bunga. Kemudian nanti kalian juga belajar tentang negara-negara yang ada di Asia. Pelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengamati bunga, kalian mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif dan manfaatnya dengan benar. Setelah berdiskusi, kalian juga mampu melaporkan perbedaan beberapa bentuk bunga melalui tabel dengan benar. Kemudian setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, kalian mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN. Kondisi geografisnya dengan benar. Setelah mencari informasi dari berbagai sumber, kalian
juga mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara yang terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Kita sudah sempat belajar tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3, tumbuhan, hewan, dan manusia. Masih ingat nggak bagian-bagian tumbuhan apa saja? Bunga, Bunga, benang sari. ya, dan akar. Nah, sekarang Bu Guru tanya nih, kalian tahu nggak sih manfaatnya tumbuhan bagi kehidupan di kita ini? Coba sebutkan, apa saja sih manfaat tumbuhan? Membersihkan oksigen. Menghasilkan oksigen, bagus. Siapa lagi? Buat bahan makanan, Bu. Betul, bahan makanan. Kan menjadi indah. Iya, betul. Ya, lingkungan menjadi indah. Apalagi bisa juga digunakan untuk obat, ya. Ya, bahan bangunan bisa nggak? Kalau pohonnya besar, kayunya besar, bisa juga bahan bangunan. Iya, Bisa, Bu. ya, dan lain-lain banyak ya. Nah, pada hari ini kita akan fokus pada bunga. Bagian bunga yaitu bunga. Bunga yang kemarin Bu Guru minta? Sudah, Bu. Coba kalian perhatikan, ada nggak di bunga yang kalian bawa itu, ada nggak nih bagiannya? Nah, ini yang cantik, yang indah ini, ya, yang berwarna-warni namanya sari. Nah, benang sari ini dari ujung sampai sini. Nah, ini terdiri dari kepala sari, ya. Kemudian ada namanya putik. Nah, putik juga ada kepala putik, tangkai putik. Nah, kalau benang sari ini itu adalah alat kelamin jantan. Sedangkan alat kelamin betinanya yaitu adalah putik. Jadi fungsi benang sari dan putik ini adalah untuk perkembangbiakan secara generatif melalui ikatan perkawinan antara jantan dan betina, yaitu benang sari dan putik. Nah, kemudian ada juga nih kelopak. Nah, ini kelopak yang di bawah bunga. Ada nggak di kalian tuh? Bunga kalian ada nggak kelopaknya? Kemudian ada dasar bunga, kemudian baru tangkai bunga. Nah, di bawah putik, ini nanti ada namanya bakal biji. Nah, ketika benang sari masuk, serbuk benang sari masuk ke putik, nanti akan sampai ke bakal biji. Apa sih yang terjadi setelah itu? Perhatikan. Nah, ketika benang sari, nah ini benang sari bisa tertiup angin atau dengan bantuan hewan seperti serangga atau juga manusia, jatuh nih benang sarinya, butiran-butiran benang sari ke putik, masuk ke dalam. Nah, kemudian masuk ke sini. Nah, akan terjadi pembuahan. Ini namanya perkembangbiakan generatif secara kawin. Dilakukan melalui proses penyerbukan. Nah, ini namanya proses penyerbukan. Perkawinan antara benang sari dan putik. Jatuhnya benang sari ke kepala putik namanya apa? Penyerbukan. Ya, betul. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya benang sari, serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Nah, kemudian serbuk sari akan masuk nih ke dalam ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari.
Nah, di dalam ruang bakal biji ini terjadi pembuahan. Sehingga peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan, atau spermatozoid dengan kepala putih kelamin betina, atau sel telur. Nah, di sini ada sel telurnya. Nah, hasil dari pembuahan adalah disebut zigot. Nah, zigot ini nanti akan berkembang menjadi lembaga atau bakal biji. Berkembang menjadi biji, kemudian jadi bakal buah, kemudian berkembang lagi menjadi daging buah. Nah, ini seperti gambar nih, jadi buah apa nih? Apel. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari yang penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Sama seperti serangga, kelelawar mengkonsumsi nektar yang ada di bunga teman-teman. Ketika kelelawar menggerogoti bunga untuk mencari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari berhamburan. Maka, serbuk ada mengenai putik teman-teman, dan serbuk sari pun turun hingga ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah durian pun tumbuh. Saat ini, kita akan melihat penyerbukan yang dibantu oleh burung. Pada penyerbukan oleh burung, kita akan ambil contoh bunga dadap. Burung-burung kecil seringkali melakukan penyerbukan bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Sama seperti jenis hewan lain, kolibri pun mengonsumsi nektar dari bunga. Saat kolibri mencari-cari nektar untuk dikonsumsi, maka serbuk sari terhambur. Dan ada serbuk sari yang turun ke putik. Lalu, serbuk sari menyerap sampai ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari rontok dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan manusia. Nah, di sini kita
kita akan melihat contoh penyerbukan tangan manusia pada bunga vanila. Kita membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke putik. Dan serbuk sari pun akan turun. Maka serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya pun tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki penyerbukan bunga yang dibantu oleh air. Penyerbukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putih, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putik hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setengahnya, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah seroja pun tumbuh. Ya, gimana tadi videonya, seru tidak? Seru. Jadi kalian banyak ya tahu bahwa penyerbukan itu bisa terjadi dengan bantuan apa saja tuh tadi? Ada angin, Air. air, hewan ya, serangga, kelelawar, Manusia. burung, dan Ya. juga manusia. Ya. Nah, untuk ke pembelajaran selanjutnya, kita berdiskusi yuk. Tadi kalian sudah bawa bunga tuh. Nah, kalian akan dibagi oleh Ibu ke dalam beberapa kelompok. Kemudian, kalian diskusikan bagian-bagian bunga yang kalian bawa. Kemudian, kalian tulis di dalam sebuah tabel. Nama bunganya apa? Dia memiliki mahkota nggak nih? Kalau memiliki mahkota di checklist di sini. Terus dia punya kelopak bunga nggak? Checklist juga. Dia punya benang sari tidak? Ya. Kemudian dia punya putik juga nggak? Ya. Kalau ada di checklist juga. Kalau tidak, ya tidak. Ya, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, bawa kan bunganya? Ya, Bu Guru bagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, ini kalian akan Bu Guru ikut ke breakout room. Lalu kalian akan bisa berdiskusi dengan kelompok kalian dalam breakout room. Nanti setelah kalian selesai berdiskusi, nanti akan balik lagi ke room depan. Nah, kalian nanti akan mewakili kelompok kalian membacakan hasil diskusi kelompoknya masing-masing perwakilan. Ya, Bu Guru pindahkan dulu ya ke kelompoknya. Silakan klik join ya. Ya, sudah selesai ya diskusi kelompoknya. Sudah kembali lagi ke ruang utama. Coba Bu Guru minta kalian mewakili kelompoknya membacakan hasil diskusi ya. Kelompok 2 diwakili oleh Quinsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quinsya Fani Balkis. Saya dari kelompok 2 mewakili untuk membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, bunga sepatu. Mahkota bunga ada, kelopak bunga ada, benang sari ada, putik ada. 2, bunga mawar. Mahkota bunga ada, kelopak bunga ada, benang sari ada, putik ada. 3, asoka. Mahkota bunga ada, kelopak bunga ada, benang sari ada, putik ada. 4, bunga kertas. Mahkota bunga ada,
kelopak bunga ada, benang sari ada, putik ada. Yang kelima, bunga anggrek. Mahkota bunga ada, kelopak bunga ada, benang sari ada, dan putik ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kinsa sudah mewakili kelompok 2. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Mulai. Berat ya. Hebat-hebat semua hasil diskusinya. Kalian sudah lihat dari bunganya, bisa memperhatikan. Nah, kalau bunga itu memiliki kelopak, mahkota, benang sari, putik, nah itu berarti disebut bunga lengkap, bunga sempurna. Nah, ada juga bunga yang hanya memiliki putik saja, tidak ada benang sarinya. Nah, itu berarti bunga tidak lengkap. Kemudian ada juga bunga yang hanya memiliki benang sari, tetapi tidak memiliki putik. Itu disebut juga bunga tidak lengkap. Kemudian bunganya tidak ada perhiasan-perhiasannya, seperti mahkota dan kelopak. Nah, itu berarti bunganya tidak sempurna. Paham ya sampai di sini? Paham, Bu. Ya. Nah, kalian tahu nggak, bunga itu tidak hanya ada di Indonesia. Ternyata di negara-negara dan negara-negara lain juga ada. Bahkan ada namanya bunga nasional di negara ASEAN. ASEAN itu adalah negara-negara organisasi, negara-negara di sekitar wilayah kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini didirikan yaitu pada saat Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok itu yaitu di negara Thailand. Awalnya didirikan oleh 5 negara. Tapi sekarang sudah ada 10 negara. Nah, di negara-negara tersebut juga ada nih bunga-bunga nasional negara. Nah, ini di Brunei Darussalam. Ada namanya bunga simpor. Ini lambang bunga ini bisa ditemukan di uang $1 Brunei. Atau juga di desain kerajinan tradisional khas Brunei. Kemudian Kamboja, yaitu bunga rumbul. Wanita-wanita Mer biasa juga menggunakan bunga yang satu ini. Nah, ini pada negara Kamboja. Kemudian di Indonesia yang terkenal adalah anggrek bulan. Selain itu bunga melati, ada bunga sebagai bunga bangsa. Dikenal bunga melati itu sebagai bunga bangsa. Dan ada juga bunga yang terkenal yaitu bunga Rafflesia. Rafflesia arnoldi. Sebagai bunga langka. Bunga langka ini biasanya kalian bisa lihat di Kebun Raya Bogor. Nah, ini mekarnya itu jarang ya. Setahun bisa sekali atau 2 kali. Sedangkan bunga anggrek bulan sebagai bunga pesona biasa berbunga 2-3 kali dalam setahun. Di Laos, bunga nasionalnya yaitu Dor Champa. Atau kita tahu ini namanya bunga Kamboja ya. Kalau di sana namanya Dor Champa di Laos. Adalah bunga nasional negara Laos. Menjadi lambang ketulusan dan kebahagiaan hidup. Biasa digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan upacara selamat datang pada tamu. Kemudian di Malaysia, nih kalian tadi yang sudah kalian bawa nih, bunga apa? Sepatu ya. Nah, nama latinnya Hibiscus rosa sinensis. Nah, ini adalah bunga nasional negara Malaysia. Walaupun bunga ini dianggap bunga nasional negara Malaysia, tapi di Indonesia juga ada. Itulah kesamaan negara-negara ASEAN. 5 helai dari bunga raya ini mempresentasikan 5 prinsip kekuatan nasional. Bunga ini biasa digunakan untuk pengobatan tradisional dan juga kosmetik.
Kemudian di Myanmar ada bunga paduak. Masyarakat Myanmar ini melambangkan paduak sebagai simbol kekuatan dan ketahanan. Nah, di Filipina bunga nasionalnya bunga melati. Melambangkan kesucian, kesederhanaan, kemanusiaan, sekaligus kekuasaan. Di Singapura ada bunga anggrek panda. Keunikan anggrek ini menjadi bagian tak terpisah dari Singapura sejak tahun 1981, yaitu melalui sejarahnya. Di Thailand, apa nih, ada bunga nasional juga, namanya Raca Pruek, sebagai simbol harmoni dan kesenangan masyarakat Thailand. Vietnam ada bunga lotus. Nah, lotus itu kalau di Indonesia dikenal sebagai teratai, melambangkan kesucian, komitmen, dan optimisme masa depan. Nah, ternyata bunga itu banyak ya di negara-negara lain, beraneka ragam. Bagus-bagus ya bunganya. Nah, seperti kalian ketahui tadi, ada 10 negara nih di negara-negara ASEAN yang bergabung menjadi Organisasi Asia Tenggara. Nah, ini mereka ini saling bekerja sama untuk berbagai urusan, dari urusan kesejahteraan, keamanan, kesehatan. Apa sih gunanya didirikan ASEAN ini? Yaitu untuk memajukan negara-negara di sekitar wilayah Asia Tenggara. Menjaga keamanan, tidak saling merebut wilayah. Ya. Nah, itu sangat berguna sekali ASEAN. Nah, ini ada Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Selain bunga yang memiliki banyak kesamaan, nah, sosial budaya negara-negara ASEAN ini juga banyak sekali persamaan dan perbedaannya juga. Nah, kehidupan sosial negara-negara ASEAN. Kalau di Indonesia, sukunya banyak ya, beragam suku bangsa. Kemudian agama yang diakui, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6. Kemudian memiliki beragam bahasa daerah dari tari tradisional, lagu daerah, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik. Nah, itu budayanya. Di Malaysia juga ada suku-sukunya. Ada etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Agama mayoritasnya adalah Islam di Malaysia. Nah, kebudayaan Malaysia berakar pada kebudayaan Melayu. Bahasa resminya juga bahasa Melayu. Nah, bahasa sehari-hari mereka menggunakan bahasa Inggris, Tamil, dan Mandarin. Kemudian ada Brunei. Penduduknya terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Agama mayoritas adalah Islam. Brunei. Kebudayaan Brunei juga banyak dipengaruhi oleh Islam. Bahasa resminya juga sama dengan Malaysia, yaitu bahasa Melayu. Bahasa sehari-harinya dia menggunakan bahasa Inggris dan Mandarin. Brunei memiliki kemiripan dengan Indonesia, yaitu adanya kampung di atas air, namanya Kampung Air. Kemudian Singapura, paling dekat dengan Indonesia nih. Penduduknya sebagian besar etnis Tionghoa. Etnis lainnya yaitu Melayu, India, dan Eropa. Nah, Singapura ini agama mayoritasnya adalah Buddha. Nah, budaya Singapura ini merupakan campuran dari berbagai ras, agama, dan tradisi. Nah, ini Singapura ini dikenal sebagai negara yang disiplin dan taat aturan. Kemudian, negara Kamboja. Mayoritas penduduknya bersuku Khmer.
Agama mayoritasnya Buddha. Bahasa resminya bahasa Khmer. Kamboja banyak juga candi bercorak Hindu dan Buddha. Makanan khasnya sup ikan, saos, dan tumisan. Filipina nih, suku bangsa aslinya Aeta, namun ada juga suku Tionghoa. Filipina, Indo-Arya. Agama mayoritasnya adalah Katolik kalau di Filipina. Khusus di Mindanao Selatan terdapat suku Moro yang beragama Islam. Nah, di Filipina ini Tagalog, Spanyol, Inggris bahasanya. Musik, makanan, bahasa, agama, tarian rakyatnya sangat terpengaruh oleh kebudayaan Spanyol. Nah, di Filipina ini berpengaruh oleh kebudayaan Spanyol. Kemudian ada Laos. Nah, penduduknya terdiri atas etnis Lao. Agamanya Buddha, bahasa resminya bahasa Lao, alat musiknya tradisional Kan, olahraganya Katau. Nah, di Indonesia dikenal dengan sepak takraw kalau di Indonesia. Sama. Vietnam, mayoritas penduduknya merupakan etnis Kin. Penduduknya menganut agama Buddha, Konghucu, Taoisme, dan Confucius. Bahasa resminya Vietnam, serta serapan bahasa Mandarin. Makanannya sate lilit, makanan tradisionalnya. Keunikannya adalah bentuk kursi-kursi banyak berukuran lebih kecil dan pendek. Vietnam banyak sekali kesamaannya dengan Indonesia ya. Kemudian ada negara Thailand, sukunya suku Thai, mayoritasnya mayoritas agamanya Buddha, bahasa resminya bahasa Thai. Nah, Thailand ini mempertahankan tradisi dan budaya lokal mereka. Masyarakat Thailand memiliki sapaan khas yang disebut Wai. Kemudian Myanmar, terdiri atas etnis Myanmar, San, Karen, Rukini, Tionghoa, India, dan Man. Sebagian besar penduduknya agamanya Buddha. Penduduknya penganut agama Buddha. Bahasa resminya Burma atau bahasa Myanmar. Myanmar dikenal sebagai negara 1000 pagoda, karena di sana itu banyak sekali pagoda-pagoda. Memiliki busana tradisional mirip sarung yang disebut longyi. Nah, Thailand adalah negara di Asia Tenggara, satu-satunya di negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Sampai sini ada bertanya? Menurut kalian banyak nggak sih persamaan antara negara-negara di ASEAN? Banyak, Bu. Banyak sekali ya. Nah, kalau tugas kalian yaitu membandingkan sosial budaya dua negara di ASEAN dalam diagram berikut. Carilah informasi dari berbagai sumber. Boleh lihat di Google, buku siswa, di YouTube, atau di artikel-artikel lainnya. Misalnya di sini Indonesia. Kalian tulis di sini Indonesia. Kemudian di sini misalnya negara di ASEAN satu lagi Malaysia. Malaysia. Nah, di sini kalian tulis nih sosial budaya di Indonesia, boleh ditambahkan dengan bunga yang kalian tahu tadi tuh. Kemudian di sini tentang Malaysia. Nah, di sini persamaan. Nah, di tengah-tengah ini kalian tulis persamaan yang ada di negara Indonesia dan Malaysia. Contohnya di negara Malaysia ada suku Melayu, di Indonesia juga ada. Kemudian mayoritas agama Islam di Indonesia juga. Nah, ini persamaan-persamaannya ditulis di sini. Paham sampai di sini, ada yang bertanya? Tidak. Nah, ini kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian nanti kalian kirim dalam classroom yang Bu Guru cantumkan di classroom. Nanti kalian tulis di sana. Difoto dan dikirim ya.
Nah, setelah kalian mengerjakan soal LKPD IPS tentang dua negara, membandingkan dua negara, yaitu ada perbedaan dan persamaannya, kemudian kalian kerjakan soal evaluasi berikut pada Google Form yang akan Bu Guru kirim. Apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Bunga. Bunga, apa itu bunga? Bagian-bagian bunga ya. Apa aja bagian-bagian bunga? Putih. Putih, benang sari, buah, tangkai, ya. Tumbuhan bisa berkembang biak secara generatif, yaitu melalui proses perkawinan antara benang sari dan putik yang disebut Penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk benang sari ke kepala putik, betul. Kemudian tadi kita juga sudah mempelajari tentang sosial budaya negara-negara di ASEAN. Nah, sosial budaya di negara-negara ASEAN banyak sekali memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, ASEAN ini berada di wilayah kawasan Asia Tenggara. Ada berapa negara ASEAN yang bergabung di organisasi ASEAN? 10. Coba sebutkan. Indonesia. Malaysia. Thailand. Brunei. Myanmar. Singapura. Vietnam. Kamboja. Laos dan Thailand. Ada 10 ya. Kalian hafal. Seru nggak pembelajaran pada hari ini? Ya, alhamdulillah seru ya. Semoga apa yang sudah Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian ambil hikmahnya. Bila ada kata yang salah dari Bu Guru, mohon dimaafkan. Sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa dulu bersama. Dipimpin oleh salah satu teman kalian. Patih. Sebelum menutup video, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Patih. Ya, terima kasih untuk yang sudah hadir pada hari ini. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.